Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rizky Ricardo Fernando dengan NIM 2523032 dari kelas 2 BTIK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memori eksternal. Yang pertama kita masuk dalam konsep memori eksternal. Memori eksternal merupakan jenis penyimpanan data yang dapat diakses oleh komputer, tetapi tidak merupakan bagian integral dari sistem komputer itu sendiri. Memori eksternal ini digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kedua, kita masuk jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama ada hard disk drive. Singkatannya ialah HDD. HDD merupakan jenis memori eksternal yang paling umum digunakan. HDD merupakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Yang kedua ada solid state drive. Bisa disingkat dengan SSD. SSD ini adalah jenis memori eksternal yang lebih baru dan lebih cepat daripada HDD. SSD ini menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. Yang ketiga ada USB flash drive. USB flash drive adalah perangkat penyimpanan data yang kecil yang dapat dihubungkan ke komputer melalui portal USB. Yang keempat ada SD card. SD card adalah kartu memori kecil yang digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti kamera, ponsel, dan tablet. Selanjutnya kita masuk fungsi memori eksternal. Yang pertama adalah untuk penyimpanan data. Memori eksternal ini digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Yang kedua ada backup data. Memori eksternal dapat digunakan untuk membuat backup data penting. Yang ketiga ada transportasi data. Memori eksternal ini dapat digunakan untuk mentransfer data antar perangkat. Selanjutnya kita masuk keuntungan dari memori eksternal. Yang pertama yaitu kapasitas penyimpanannya besar. Memori eksternal ini tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan, mulai dari beberapa gigabyte hingga ke beberapa terabyte. Yang kedua ada portabilitas. Memori eksternal ini mudah dibawa dan diangkut kemana saja. Yang ketiga ada keamanan data. Memori eksternal dapat membantu melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Yang keempat, harganya juga terjangkau. Memori eksternal ini umumnya tersedia dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya ada kekurangan dari memori eksternal. Yang pertama ada kerentanan terhadap kerusakan. Memori eksternal dapat rusak apabila jatuh atau terkena air atau terkena panas. Yang kedua, kehilangan data. Data yang disimpan dalam memori eksternal dapat hilang jika perangkat tersebut rusak atau dicuri. Yang ketiga, ada kecepatan akses. Memori eksternal ini biasanya lebih lambat kecepatannya daripada kecepatan memori internal. Selanjutnya, contoh dari memori eksternal. Dilihat dari jenis. Yang pertama, ada hard disk drive. Contohnya seperti Western Digital My Passport. Yang kedua ada solid state drive. Contohnya seperti Samsung T5 Portable SSD. Yang ketiga ada USB flash drive. Contohnya seperti SanDisk Ultrafit USB flash drive. Yang keempat ada SD card. Contohnya seperti SanDisk Extreme SDXC UHS-1 memory card. Selanjutnya ada memori eksternal dalam organisasi. Yang pertama untuk penyimpanan data. Memori eksternal ini digunakan untuk menyimpan data penting organisasi seperti dokumen, database, dan program lainnya. Yang kedua ada untuk backup data. Memori eksternal ini digunakan untuk membuat backup data organisasi sehingga data tersebut dipulihkan jika terjadi kehilangan data. Yang ketiga ada jaringan. Memori eksternal ini dapat digunakan untuk berbagai data antar komputer dalam jaringan. Yang keempat ada keamanan data. Memori eksternal ini dapat membantu melindungi data organisasi dari akses yang tidak sah. Kesimpulan dari memori eksternal ini adalah memori
eksternal ini merupakan bagian penting dari sistem komputer dan organisasi. Memori eksternal menyediakan cara yang aman dan efisien untuk menyimpan, mentransfer, dan berbagi data kepada antar perangkat. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.